Smart Business. Halo Smart Listener, ketemu lagi di Smart Business. Anda salesperson, Salesforce, pas banget untuk mendengarkan perbincangan kita kali ini. Jangan sampai kelewatan, tonton sampai habis. Uli Manalu ngobrol bersama dengan Pak Indra Kurniawan, seorang praktisi sales and trainer. Kali ini kita akan ngulik mengenai prospecting skills for business. Apa sih itu? Gitu ya. Apa sih yang perlu dilakukan? Apa sih tujuannya? Jangan saya yang jelasin, saya nggak paham juga. Langsung aja ke Pak Indra. Pak Indra, kita ketemu lagi di Smart Business. Yes, Mbak Uli, ketemu lagi. Senang banget bisa sharing lagi kepada rekan-rekan ya tentang selling, tentang apapun lah. Oke. Karena penting banget ya hal-hal yang mungkin sebagai seorang sales yang newbie mungkin ya Pak, atau untuk mereka yang sudah lama pun ada di dunia sales, atau sebenarnya sih di hampir semua bidang bisnis gitu ya, bidang atau divisi-divisi tertentu, yang namanya menggali terus dan menambah terus apa yang kita nggak punya gitu kan, atau mempertajam apa yang kita punya kan penting ya Pak Indra ya, supaya semakin memantapkan. Nah kali ini prospecting skills for business Pak Indra, ini ngomongin apa sih kalau kita ngomongin soal prospecting skills ini? Ya, prospecting skill. Saya ketika mengawali menjadi seorang salesperson, itu juga bingung. Saya berpikir ketika saya bekerja di perusahaan, saya sudah langsung diberikan data. Data klien, data konsumen. Tetapi suatu hari ketika data-data klien yang saya kunjungi dan sudah saya follow up, suatu hari pasti akan habis. Maka ketika sebelum habis, seorang salesperson itu perlu melakukan prospecting. Jadi kalau saya terjemahkan, prospecting itu adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas bagi seorang sales untuk menambah database calon pelanggannya. Jadi, ketika seorang salesperson terus-menerus secara sadar menambah database calon pelanggannya, maka ketika calon pelanggan yang sebelumnya sudah habis, dia nggak kelabakan. Tapi kalau tidak melakukan prospecting, data kliennya sudah habis, semua sudah dikunjungi, semua sudah di follow up, maka biasanya salesperson akan bingung. Maka prospecting skill itu adalah sesuatu yang menurut saya seorang salesperson itu perlu lakukan dari awal. Jadi jangan tunggu database klien pelanggan dari perusahaan sudah habis baru lakukan prospecting. Dari awal secara sadar menambah terus data-data kliennya. Karena akan habis loh, pelanggan-pelanggan existing, pelanggan-pelanggan sebelumnya itu setelah di follow up akan habis. Maka kita perlu menambah terus. Seperti itu. Saya sering menggambarkan itu, kalau kita nggak menambah data klien, prospek, itu seperti kita nggak punya opportunity. Tapi ketika kita ada database pelanggan yang kita tambah terus, itu secara harapan kita pasti akan semangat. Nggak khawatir. Itu skill prospecting, Mbak Uli. Baik. Belum lagi kalau misalnya kita, ini curhat sedikit ya, Pak Indra ya? Curhat ya. Belum lagi kalau misalnya kita tuh tim yang baru masuk dalam Salesforce satu perusahaan, katakanlah ya, dengan data yang kita miliki yang masih terbatas. Kita berharap data yang ditinggalkan oleh para senior masih banyak. Ternyata Pak, nggak ada lagi. Karena teman-teman senior membawa pergi data-datanya. Akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk memprospek data yang kita harapkan masih ditinggalkan di situ sebagai legacy, maybe gitu ya. Ini untuk yang berikutnya, tapi kan jujur nggak semua begitu Pak Indra. Akhirnya ketika kita newbie masuk, ya datanya nggak ada, cari sendiri dong. Itu nangis tuh Pak, jadi sales baru Pak. Ya, ada orang sales yang kerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut database pelanggan, calon pelanggannya banyak. Ya menurut saya itu sebuah keberuntungan. Tapi yang namanya keberuntungan kan tidak terus-menerus terjadi. Maka ketika keberuntungan itu tidak terus-menerus terjadi, kita sebagai seorang salesperson itu perlu melakukan persiapan. Tadi Mbak Uli mengatakan bahwa gimana kalau saya masih baru, newbie menjadi orang sales. Maka dari itu, dari awal kita perlu dalam tanda kutip kita paksa diri kita untuk melakukan prospecting. Saya pribadi ketika awal untuk melakukan prospecting juga berat banget. Kayaknya males banget. Jadi mungkin rekan-rekan salesperson juga mengalami hal yang seperti saya alami. Sebenarnya itu sesuatu yang normal karena
pada dasarnya ada sih orang-orang yang memang dia itu suka banget tuh berkenalan dengan orang-orang yang dia tidak kenal sebelumnya. Tapi kan ada juga kecenderungan orang-orang, aduh kalau mau kenalan sama orang yang baru kenal, nggak dikenal itu kan kayaknya males banget. Nah, sebenarnya kegiatan prospecting itu kan berkenalan dengan seseorang yang tidak kita kenal, jadi kita kenal. Setelah kita kenal, kita masukkan orang tersebut sebagai salah satu calon pelanggan yang kita akan follow up. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sebuah perusahaan, datanya dibawa oleh sales-sales yang senior yang sudah pindah, ya nggak apa-apa, kita lakukan. Memang sih akan lebih berat, tapi kembali lagi, kalau seorang salesperson yang newbie, dia mengawali karir sebagai seorang salesperson, dia mengalami tantangan-tantangan yang berat, maka suatu hari ketika tantangan-tantangan itu dilewati, ketika terus-menerus melakukan prospecting, maka dia akan bisa lebih hebat. Prospecting menurut saya hanya sebuah kebiasaan. Dan mengawalinya, ya mencari data, mulai berkenalan. Seperti itu aja kan. Tapi memang ya challenge banget ya Mbak Uli, yang nggak semua orang pada dasarnya kan suka berkenalan dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tapi namanya orang sales, ya mau nggak mau. Itu salah satu skill yang perlu ditingkatkan. Nah, itu dia. Berarti ngomongin soal prospecting ini, kok saya ngelihatnya jadi nggak terlepas dari communication skill. Yes. Betul ya Pak? Betul banget. Coba kalau misalnya saya ketemu Mbak Uli, saya belum kenal dengan Mbak Uli. Biasanya ada kecenderungan, contoh lah, kita naik lift lah Mbak Uli, bareng-bareng naik lift nih, dari lantai 1 mau ke lantai 5. Masuk ke dalam lift, kebiasaan kita gimana? Ya diem-dieman aja kan? Ya buat apa saya negor Mbak Uli nggak ada urusan kok sama saya. Mbak Uli juga mungkin berpikir, ya ngapain juga saya tegur Pak Indra, nggak ada urusan kok. Nah kadang-kadang orang sales juga kebawa habit, kebawa kebiasaannya. Ah nggak ada kepentingan kok, ngapain saya berkenalan. Tapi dari pengalaman saya, prospecting itu bisa dilakukan. Jangan kita hanya berpikir, oh saya tahu ini prospek, ada potensi baru saya berkenalan. Saya banyak pengalaman loh Mbak Uli. Saya berkenalan dengan seseorang ketika saya bangun hubungan, bangun relationship. Memang betul dia nggak perlu produk saya. Tapi ketika saya menceritakan bahwa saya menjual sebuah produk dan dia tahu, dia bisa mereferensi teman-teman. Nah, jadi bangun aja kebiasaan untuk berkenalan dengan orang-orang yang tidak kita kenal, kita masukkan dulu sebagai calon list pelanggan. Tapi kalau memang kita sudah punya produk yang spesifik, yang betul-betul kita tahu tujuan kita mau jual kemana, ya tetap kita cari perusahaan yang sesuai dengan produk yang kita jual. Metodenya sama, berkenalan dengan orang yang tidak kita kenal. Oke. Jadi saya agak bingung juga ketika ketemu sama temen bilangnya salesperson, tapi dia nggak mau berkomunikasi. Ya kebayang ya, jadi orang sales nggak bisa berkomunikasi, challenge banget tuh. Padahal kan ketika kita ingin melakukan aktivitas menjual, ya kita perlu berkomunikasi. Tapi dari pengalaman saya, ya perlu belajar sih mengawali, berkenalan, lalu berkomunikasi pelan-pelan karena kebiasaan lama-kelamaan bisa. Iya. Karena produk dan jasa yang kita jual kan nggak bisa ngomong sendiri ya Pak Indra. Betul. Kita jual produk keren banget. Harga, bisa dibilang bersaing dengan pasaran. Tapi kita nggak komunikasikan produk itu sama orang-orang yang mau kita prospek. Ya mana bisa dia ngomong sendiri kan gitu ya kurang lebih ya. Produknya bisa jalan sendiri. Produknya bisa ngomong sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang harus memang dimiliki ya. Bagaimana prospek itu tidak akan berfungsi kalau kita sebagai salesperson nggak mengkomunikasikan itu gitu. Ya. Gitu ya Pak. Betul Tapi banget. ini nggak sih menentukan nggak sih banyaknya prospek yang kita miliki menentukan banyaknya closing yang akan kita dapatkan. Yes, karena ketika kita punya banyak database pelanggan, saya beri contoh gini ya Mbak Uli ya, kalau misalnya saya punya 20 prospek, calon pelanggan yang saya bisa follow up. Kan saya nggak tahu dari 20 orang yang saya follow up ini nanti yang akan closing sales, yang akan menjadi omset penjualan, kan saya nggak tahu. Tapi kalau kita bicara kemungkinan, kita bicara probabilitas, kalau saya punya 100, saya selalu berkeyakinan kalau saya punya 20 database pelanggan dan saya punya 100 database pelanggan yang kualitas database pelanggannya sama ya, kemungkinan besar saya akan lebih percaya diri kalau saya punya 100 database pelanggan. Kecuali kalau 100 database pelanggan saya, 100 database pelanggan yang asal-asalan.
Tapi kalau saya asumsikan 20 database pelanggan saya dan 100 database pelanggan saya, kualitasnya sama, targetnya sudah saya sesuaikan, saya pasti lebih percaya diri. Kemungkinan probabilitas untuk closing sales-nya juga akan lebih besar. Lebih besar ya. Iya. Biasanya kita bisa dari mana aja tuh Pak untuk prospecting? Prospecting. Kalau misalnya kita punya produk yang memang khusus, misalnya produk B2B, produk yang dijual ke industri, kita bisa mencari data. Sekarang gampang banget, Mbak Uli. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu mencari database pelanggan itu sulit. Sekarang apapun banyak sekali. Media-media yang kita bisa cari, kita tinggal ketik juga keluar kan? Ya, banyak-banyak banget. Dari media sosial, dari teman-teman, banyak banget. Yang penting kita ada kemauan, pasti kita bisa melakukan prospecting. Oke, jadi dalam hal era digital seperti sekarang, ini memiliki dampak positif untuk teman-teman salesperson. Tambah gampang mencari data pelanggan untuk prospecting itu tambah gampang menurut saya. Lihat sosial media aja begitu ketik aja keluar semua. Dulu nyari di mana? Nyari di mana kita bingung. Dulu mungkin perlu beli data. Ya. Oh iya betul. Sekarang banyak banget. Kalau mau usaha banyak banget melakukan prospecting. Baik kalau begitu. Oke, smart listener, untuk pembahasan prospecting kita sudahi di sini bersama dengan Pak Indra. Ikutin terus ya Smart Business, karena masih banyak lagi nih yang mau kita bahas bersama dengan tamu kita di kali ini. Smart Business. Lead you better.